Pertanyaan, mengapa ada hadis dhaif dan hadis maudhu'? Ini pertanyaan yang sangat singkat, sangat padat, dan sangat sederhana. Tetapi jawabannya butuh waktu berjam-jam dan bahkan berhari-hari. Karena proses periwayatan hadis tidak sama dengan proses periwayatan Al-Quran. Kalau Al-Quran maka diriwayatkan secara mutawatir dari zaman Rasulullah SAW, kemudian zaman sahabat, tabi'in, sampai zaman kita sekarang. Beda halnya dengan periwayatan hadis, karena tidak seluruh sahabat itu selalu menyertai Rasulullah SAW sehari semalam 24 jam, tidak. Kemudian periwayatan hadisnya tidak sebagaimana meriwayatkan Al-Quran. Para sahabat yang sudah mendengar Al-Quran langsung diceritakan kepada keluarganya, kepada temannya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang lain. Sehingga yang lainnya juga begitu. Maka Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu apa? Nah, nanti kita akan bahas kitab mustalah hadis. Gara-gara hadis dhaif dan maudhu' inilah zaman sekarang ini banyak orang Islam yang geger, yang ribut, yang debat, berbantah-bantahan. Karena banyak orang-orang yang belum tahu apa-apa, yang belum paham tentang ilmu-ilmu Islam, apalagi paham tentang seluk-beluk hadis, tetapi sudah bernafsu ikut-ikutan menghukumi hadis ini dhaif, lemah, hadis ini maudhu', palsu, tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan sandaran amal. Hadis dhaif dan maudhu' harus dibuang sejauh-jauhnya karena dia berbohong, berdusta menggunakan atas nama Rasulullah SAW. Kemudian di sisi lain, masih terlalu banyak kaum muslimin yang sudah digelari sebagai seorang ustadz, dipanggil sebagai mubalik dan da'i, tapi masih sering menukil hadis-hadis maudhu' dan tidak dikasih bayan, tidak dikasih penjelasan, karena nggak paham, nggak tahu. Oleh sebab itu semakin ribut, semakin geger. Umat Islam agar tidak semakin ribut, semakin geger, maka harus alim. Kalau orang alim itu walaupun berbeda, tetapi mereka tidak bermusuhan. Mereka tetap akan rahmat, saling kasih sayang. Karena apa? TST, tahu sama tahu. Oleh sebab itu, mari kita belajar kitab mustalahul hadis, ya. Minimal kita harus tahu tentang istilah-istilah hadis agar kita semakin menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Di dalam kitab mustalahul hadis, hadis itu terbagi menjadi 4. Yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif, yang keempat maudhu'. Hadis yang pertama sahih itu terbagi 2, li dzatihi wa li ghairihi. Baik li dzatihi dan li ghairihi semuanya makbul, diterima. Diterima artinya bisa dipakai hujah, dasar, dalil di dalam menentukan tentang i'tiqad, tentang akidah maupun tentang hukum-hukum Islam yang menentukan halal haram. Kemudian yang kedua al-hasan. Al-hasan juga terbagi 2, ada li dzatihi dan li ghairihi. Ini dua-duanya makbulun, diterima. Diterima kemudian apakah bisa untuk tentang i'tiqad, akidah? Ya, mayoritas ulama memang mengatakan kalau untuk akidah maka harus sahih. Kalau hasan bisa dipakai untuk menentukan hukum-hukum fikih, menentukan tentang halal haram. Kemudian yang ketiga dhaif. Dhaif ini di dalam kitab mustalah hadis sederhana terbagi menjadi 20 nau'an. Ada 20 macam. Jadi ada nanti hadis itu mu'allaq, ada hadis mursal, ada hadis munqati, ada maqtu' dan seterusnya. Kemudian ada banyak ulama yang membagi hadis dhaif itu menjadi 50 macam. Dan semuanya itu harus ada penelitian, fihi nadharun. Di dalamnya harus ada penelitian dulu. Apakah bisa makbul ataukah mardud? Tidak semuanya langsung ini hadis ini adalah mardud, tertolak begitu. Karena harus dicarikan tentang sebab-sebabnya, ilat-ilatnya. Kemudian yang keempat, hadisnya adalah hadis maudhu'. Lah hadis maudhu' ini hadis maghdub, masnu', ya mukhtalaq. Hadis yang berdusta, yang dibuat-buat di atas nama Rasulullah SAW. Jadi orangnya ini bohong, dusta, ya, memalsukan hadis, menyandarkan hadis kepada Rasulullah SAW. Padahal inilah sejahat-jahatnya
manusia. Karena apa? Dia ingin mendapatkan simpati atau ingin dipercaya, kemudian membawa nama Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak bersabda begitu. Oleh sebab itu, kita akan melanjutkan pelajaran mustalah hadis tentang tarikhu tadwinil hadis, sejarah pendewanan hadis. Mengapa sih hadis itu sampai ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan ada yang maudhu'. Pada awal-awal masih aktif turun wahyu Al-Quran, memang Rasulullah SAW melarang penulisan hadis. Karena apa? Kenapa? Karena khawatir nanti akan tercampur kalamullah dengan kalamur Rasulullah SAW, tercampur aduk, nggak bisa diidentifikasi mana yang kalamullah, mana yang kalamur Rasulullah. Nanti akan khawatir seperti kitab-kitab umat terdahulu, akan khawatir seperti Bible. Oleh sebab itu Rasulullah SAW melarang penulisan hadis. Dasar larangan menulis hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taktubu anni syai'an illa al-Qur'ana wa man kadzaba anni ghairal Qur'ani falyamhuhu wa hadithu anni wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. La taktubu anni, janganlah menulis oleh kalian anni dariku syai'an pada sesuatu pun illa al-Qur'ana, kecuali Al-Qur'an. Wa man kadzaba anni ghairal Qur'ani, barang siapa yang menulis dariku yang selain Al-Qur'an, falyamhuhu, maka hendaklah menghapus oleh dia hu pada tulisannya itu, hapus semua. Wa hadithu anni wala haraj, dan ceritakanlah oleh kalian anni dariku wala haraj, dan tidak mengapa. Jadi apa yang Rasulullah SAW sabdakan, apa yang Rasulullah sabdakan, maka boleh diceritakan dari sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, begitu, ke keluarganya, ke muridnya, diceritakan dari mulut ke mulut, di telinga oleh telinga, tidak ditulis. Rasulullah SAW melanjutkan, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta alayya, atas nama aku, muta'ammidan dalam keadaan sengaja, falyatabawwa, maka hendaklah menyiapkan oleh dia maq'adahu pada tempat duduknya minan nari, dari neraka. Kalau tempat duduknya dari neraka, ya otomatis dia penghuni neraka. Akhraja, telah mengeluarkan hu pada hadis Ahmadu oleh Imam Ahmad nomor hadis 11.344, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 3004. Ini adalah dasar pelarangan tulis hadis, sehingga hadis ini jauh setelah zaman Rasulullah SAW sampai kurang lebih tahun 99 sampai 100 Hijriah, zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, baru ada pendewanan hadis. Akan tetapi larangan menulis hadis itu tidak mutlak berlaku untuk seluruh sahabat, bukan. Ada beberapa sahabat yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW mencatat, menulis hadis-hadis beliau. Dasarnya adalah yang pertama, haditsu kitabati khutbati Rasulillah SAW ama fathi Makkah li rajulin min ahli Yamani uktubu li Abi Syahin. Yang pertama adalah hadis tentang penulisan khutbah. Jadi khutbahnya Rasulullah SAW pada tahun Fathu Makkah. Rasulullah SAW membolehkan menulis hadis untuk seorang lelaki min ahli Yamani, dari penduduk Yaman. Jadi penduduk Yaman tersebut mendengar khutbahnya Rasulullah SAW takut lupa, sehingga beliaunya berkata, uktub li ya Rasulullah, uktub li ya Rasulullah, tulislah untukku wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, uktubu li Abi Syahin, uktubu li Abi Syahin, tulislah oleh kalian li Abi Syahin, untuk Abu Syah. Hadis ini diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian dasar yang kedua adalah haditsu Sahifati Ali bin Abi Thalib, yaitu hadis tentang sahifahnya Ali bin Abi Thalib. Tetapi menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, isi hadis yang berada di sahifahnya Ali bin Abi Thalib itu tidak banyak. Namun untuk ulama-ulama atau orang-orang Syiah, baik itu mulai dari Syiah Kaisaniyah, Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah maupun yang lain-lain,
mengatakan bahwa bukan hanya sekedar sohifah, tetapi itu suhufnya Ali bin Abi Thalib yang di dalamnya terisi berbagai macam aturan-aturan syariat Islam. Ini tapi klaimnya Syiah. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak begitu. Nah inilah sudah mulai berbeda. Kemudian hadis berikutnya, wa haditsu kitabi fardhiyati shadaqati wa nisabi zakati alladzi ba'atha bihi Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an Anas bin Malik radhiyallahu an hina wajjahahu ilal bahraini. Jadi juga ada hadis tentang pencatatan fardunya sedekah dan nisab zakat, yang mana ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk Anas bin Malik tatkala Abu Bakar As-Siddiq mengangkat Anas bin Malik menjadi wali kota Bahrain. Dan Abu Bakar tidak mengarang sendiri ya tentang fardu sedekah dan nisab zakat itu, tetapi beliaunya berdasar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadits Abi Hurairah radhiyallahu an qala ma min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara haditsan min anhu minni. Tidak ada satu orang pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak hadisnya dari Rasulullah daripada aku. Illa makana min Abdullah bin Amr bin Al-As, kecuali apa yang ada dari Abdullah bin Amr bin As. Fa innahu kana yaktubu wala aktubu, karena sesungguhnya dia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an yaktubu, yaitu menulis, wala aktubu, dan tidak menulis oleh aku. Jadi kata Abu Hurairah, tidak ada seorang pun sahabat Nabi, segitu banyaknya sahabat Nabi, nggak ada yang memiliki hadis lebih banyak daripada hadisku, kecuali yang ada dari Abdullah bin Amr bin As, karena Abdullah bin Amr bin As itu menulis, sedangkan aku tidak menulisnya, kata Abu Hurairah. Perhatikan tarikhu tadwinil hadis. Tarikhu tadwinil hadis, sejarah pendewanan hadis, secara pencatatan pembukuan hadis. Yang perlu kita ketahui adalah tentang zaman dan daerah, buldan, ya, tentang zaman tahun, kemudian daerah. Yang pertama, zaman Rasulullah SAW, beliau wafat pada tahun 11 Hijriah. Beliau Rasulullah SAW berpusatkan ibu kotanya di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang kedua, zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau wafat pada tahun 13 Hijriah. Pusat pemerintahan Islam masih sama, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang ketiga, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Pusat pemerintahan masih sama, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang keempat, zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau wafat pada tahun 35 Hijriah. Pusat pemerintahan kaum muslimin juga masih tetap sama di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian setelah Utsman bin Affan wafat, ya, terbunuh, tertikam oleh orang-orang yang demonstrasi ingin, ya, menggulingkan kekuasaannya Utsman bin Affan. Itu pemerintahan berikutnya, yaitu pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pemerintahan pusatnya kaum muslimin dipindahkan ke Kufah. Nah, Kufah itu daerah Irak sekarang, Kufah. Kemudian terjadilah tahun 36, ya, wafatnya Utsman itu tahun 35. Tahun 36-nya terjadi perang namanya Perang Jamal yang dipimpin oleh Sayyidah Aisyah berserta azwajun Nabi, para istri Nabi. Kemudian senopati perangnya ada Thalhah bin Ubaidillah dan ada Zubair bin Awam. Ini terjadi perang antara kaum muslimin, antara kelompoknya Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kelompoknya Sayyidah Aisyah, yang ada Thalhah bin Ubaidillah dan ada Zubair bin Awam. Kemudian pada tahun yang ke-37 Hijriah, jadi 36 kemudian 37, satu tahun berikutnya, terperang lagi antara Khalifah, ya, kelompoknya Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi di Siffin, perang Siffin. Nah, di dalam perang Siffin inilah mulai terjadi perpecahan umat Islam. Ada kelompok-kelompok yang tidak puas dengan keputusan tahkim antara Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka keluar dari kubu keduanya yang namanya Khawarij. Khawarij ini, kelompok ini banyak sekali kumpul di daerah Haura, makanya disebut Al-Mahakamatul Ula, disebut Al-Haruriyah. Kemudian Al-Haruriyah, kelompok Khawarij Al-Haruriyah nanti ada terpecah-pecah, terpisah-pisah lagi. Ada yang kelompok Al-Azaraqah, ada An-Najdat, Al-Adiriyah, ada Al-Bayhasiyah, ada Al-Ajarodah, ada Al-Thalabiyah, ada Al-Abadiyah, ada Sofariyah, dan yang lain-lain.
Kemudian di sisi lain, kelompoknya Ali bin Abi Thalib ada yang fanatik buta kepada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Mereka disebut Syiah. Syiah lah, orang-orang Syiah ini juga terpecah-pecah ya. Ada yang namanya Syiah Kaisaniyah, ada yang Imamiyah, ada yang Az-Zaidiyah. Masing-masing ini juga terpecah-pecah. Ada yang Gholiyah ya, ada yang Rafidhah dan macam-macam. Syiah sendiri nanti terpecah-pecah menjadi sampai 35 kelompok. Ini mulai banyak terjadi persaingan politik. Mereka sampai tega-teganya berdusta menggunakan nama Rasulullah SAW. Hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu', hadis-hadis dusta mereka sandarkan kepada Rasulullah SAW. Dan itu pun belum ada upaya pendewanan hadis pada zaman itu. Kemudian zaman yang keenam adalah zamannya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Al-Hasan bin Ali wafat pada tahun 50 Hijriah. Pada pemerintahan Hasan bin Ali inilah terjadi persatuan umat Islam. Karena Sayyiduna Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma menyerahkan kekhalifahan kepada Banu Umayyah, Umayyun, yaitu diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang berada di Damaskus, Syria. Jadi pusat pemerintahan Islam pindah ke Syria, Damaskus. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an wafat pada tahun 60 Hijriah. Sampai pada tahun yang ke-60 Hijriah, yaitu seusia manusia, ini belum ada upaya pendewanan hadis, belum ada pencatatan hadis. Padahal hadis-hadis sudah menyebar kemana-mana. Ya, sudah ke Irak, sudah ke Kufah, ke Basrah, ke Yaman, kemudian ke Damaskus, Syria, ke Mesir dan kemana-mana. Para sahabat sudah menyebar kemana-mana, tetapi belum ada upaya pendewanan hadis sampai kepada tahun 60 Hijriah. Setelah wafatnya Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma pada tahun 60 Hijriah, suasana politik, suasana kondisi situasi dan keadaan umat Islam saat itu semakin panas, perpolitikan semakin tegang. Umat Islam ada yang berbaiat kepada Sayyiduna Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma untuk menjadi khalifah. Kemudian ada yang tetap mempertahankan putranya Muawiyah yang namanya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan untuk tetap menjadi khalifah di Damaskus, Syria. Kemudian terjadilah tragedi Karbala. Pada tahun 61 Hijriah, Sayyiduna Husain dibunuh di Karbala beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, pengikut beliau dibunuh di Karbala pada tahun 61 Hijriah. Suasana politik semakin tegang, semakin panas. Karena kaum muslimin yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah dan juga ditambah dengan yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah membaiat setia kepada Abdullah bin Az-Zubair bin Awam untuk menjadi khalifah kaum muslimin yang memusatkan pusat pemerintahan di kota Makkah Al-Mukarramah. Sehingga Abdullah bin Az-Zubair bin Awam juga harus berjuang keras memerangi orang-orang Khawarij, memerangi orang-orang Syiah, juga harus menghadapi Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga terjadilah peperangan. Tetapi Yazid bin Muawiyah saat itu tidak mampu mengalahkan Abdullah bin Zubair bin Awam, sehingga Yazid sakit, wafat pada tahun 64 Hijriah. Pemerintahan Bani Umayyah dilanjutkan oleh putranya Yazid yang bernama Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Tetapi hanya beberapa bulan, Muawiyah bin Yazid ini juga wafat pada tahun 64 Hijriah. Kemudian pemerintahan Daulah Bani Umayyah dilanjutkan oleh Marwani, yaitu diawali oleh Marwan bin Hakam bin Abil As. Tetapi hanya 1 tahun. Marwan bin Hakam wafat pada tahun 65 Hijriah. Kemudian pemerintahan Daulah Bani Umayyah dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil As memiliki seorang panglima perang yang namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang diperintahkan untuk menyerang Abdullah bin Az-Zubair bin Awam. Terjadilah pertempuran perang besar antara kaum muslimin di kota Makkah Al-Mukarramah di sekitaran Ka'bah. Sehingga Ka'bah saat itu dilempari dengan batu-batu manjanik. Sehingga Abdullah bin Az-Zubair bin Awam gugur, wafat pada tahun 73 Hijriah. Kemudian Daulah Bani Abbasiyah melanjutkan oleh Abdul Malik bin Marwan sehingga beliau sampai wafat pada tahun 86 Hijriah. Suasana politik juga masih tegang, perebutan kekuasaan terjadi di mana-mana sehingga Bani Umayyah harus melanjutkan pemerintahannya. Kemudian kekhalifahan Islam dilanjutkan oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau wafat pada tahun 96 Hijriah. Kemudian generasi kekhalifahan yang ke-15
oleh Sulaiman bin Abdul Malik, beliau wafat pada tahun 99 Hijriah. Dilanjutkan ke khalifah yang ke-16, yaitu Khalifah Bani Umayyah yang ke-8, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan, wafat pada tahun 101 Hijriah. Saat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz bin Marwan inilah mulai ada upaya usaha untuk mendewankan hadis. Jadi hadis-hadis dikumpulkan, diteliti oleh pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz memerintah mulai tahun 99 Hijriah sampai beliau wafat pada tahun 101. Kurang lebih 2 tahun setengah. Tetapi upaya beliau sangat banyak sekali. Maka Umar bin Abdul Aziz ini sering disebut oleh para ulama sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dalam satu riwayat Imam Bukhari bahwa beliau menyuruh kepada Ibnu Hazm, yaitu Muhammad bin Amr bin Hazm al-Ansari al-Khazraji, yang lahir pada tahun 36 Hijriah, wafat pada tahun 120 Hijriah. Saat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau diperintah, ditugaskan untuk mengumpulkan hadis-hadis, meneliti hadis, namanya Diwanul Hadis. Ibnu Hazm adalah Amirul Madinah, sebagai gubernur amirnya kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian para ulama juga akan ada yang menjelaskan bahwa termasuk di dalamnya ada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Al-Qurashi Al-Madani. Beliau lahir pada tahun 58 Hijriah, wafat pada tahun 1024 Hijriah. Sejarah pendewanan hadis diabadikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih beliau di dalam bab Kaifa Yuqbadul Ilmi. Qala al-Imam Al-Bukhari fi sahihihi bab Kaifa Yuqbadul Ilmu. Telah berkata oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bab Kaifa Yuqbadul Ilmu, bagaimana bab tentang menerangkan bagaimana dicabutnya ilmu. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakr bin Hazmin, dan telah menulis oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an ila Abi Bakr bin Hazm, kepada Abu Bakar bin Hazm. Kata beliau, "Ungdur ma kana min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubhu." Ungdur, lihatlah oleh engkau ma pada suatu kana yang ada oleh dia ma min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faktub, maka tulislah oleh engkau hu kepada dia ma. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama'i. Karena sesungguhnya aku takut oleh aku, kata Umar bin Abdul Aziz, khiftu durusal ilmi, pada pembelajaran ilmu, wa dhahabal ulama, dan pada hilangnya para ulama. Wala takbal, dan janganlah menerima oleh engkau wahai Abu Bakar bin Hazm illa hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal tafshu, dan hendaklah menyebarkan oleh kalian al ilma, pada ilmu. Wal tajlisu, dan hendaklah duduk oleh kalian hatta yu'allama, sehingga diajari man, terhadap orang-orang la ya'lamu, yang tidak mengetahui. Fa innal ilma, karena sungguhnya ilmu la yahliku, yaitu tidak akan hancur, tidak akan hilang, hatta yakuna sirran, sehingga ada oleh dia ilmu sirran, yaitu rahasia. Jadi ini adalah proses sejarah, urut-urutan bagaimana tadwinul hadis, yaitu terjadi pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 99 Hijriah sampai tahun 101 Hijriah. Coba dibayangkan, selama itu panjang sekali zamannya, hampir sudah 100 tahun baru ada proses pendewanan hadis. Makanya ada hadis yang sahih setelah diteliti, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Demikian satu episode tentang pelajaran mustalah hadis. Mudah-mudahan manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.